Periode zaman Hasmuratara. Pada zaman yang baru nanti, Hasmuratara, kehidupan dunia ini akan jauh berbeda dari sekarang. Peta bumi yang kau ketahui saat ini telah berubah, karena ada banyak lautan yang menjadi daratan dan daratan yang menjadi lautan. Tentu wilayah daratan di muka bumi ini juga menjadi lebih luas, sebab akan kembali seperti pada masa miliaran tahun silam. Begitu pula dengan iklim yang juga akan kembali seperti zaman awalnya dulu, di mana wilayah tropis akan lebih luas dari sekarang. Daratan China, Korea dan Jepang akan kembali beriklim tropis, sementara wilayah Makkah, Madinah dan sekitarnya mengalami 4 musim dalam setahun. Setelah proses transisi zaman ini selesai, maka siapapun yang selamat akan memulai kembali kehidupannya. Semua akan dimulai lagi dari awal, karena yang ada di zaman ke-7 ini, Rupantara, telah sirna. Tapi bukan berarti manusia pada zaman ke-8, Hasmuratara, nanti akan hidup primitif, karena ada kekuatan besar yang membantu mereka. Di zaman ke-8 itu, para bijak bestari akan mengajarkan semua yang dibutuhkan umat manusia dalam membangun peradabannya lagi. Mereka akan membekali manusia dengan berbagai ilmu pengetahuan, ilmiah, dan batiniah. Bahkan hal itu sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun ini, kepada beberapa orang yang terpilih. Oleh sebab itu, pada zaman itu manusia akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Hubungan silaturahim dan gotong royong menjadi hal yang utama. Setiap orang akan mencintai yang lainnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tunduk dan selalu mengagungkan Tuhan adalah dasar dari setiap perilaku. Karenanya hidup mereka jadi seimbang antara kebutuhan duniawi dan akhiratnya. Ini sangat menguntungkan bagi semua. Pada saat itu, nikmat dan karunia Tuhan sangat berlimpah. Curah hujan tepat pada waktunya dan dalam ukuran yang pas. Sementara itu tanah di bumi menjadi sangat subur. Orang-orang akan punya lahan garapan, tapi setiap orang hanya mau mengambil sebatas kebutuhannya saja. Tidak ada sifat serakah dan sombong, karena mereka sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Mereka memilih hidup yang sederhana, tapi itu bukan berarti hidup mereka lantas jadi terbelakang. Justru atas sikap yang seperti itulah, rendah hati, pandai bersyukur dan sadar diri, mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk bisa membangun peradaban yang paling gemilang. Melalui para utusannya, mereka dibimbing dengan sangat baik dan hasilnya pun sangat memuaskan. Belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, dan mungkin tidak akan terulang lagi sampai hari kiamat nanti. Nanti akan ada kota yang menjadi pusat peradaban dunia. Keadaan di kota itu sangat makmur dan sejahtera. Siapapun yang tinggal di sana akan merasa hidup layaknya di surga. Udara yang ada di sana terasa sangat segar dan menyehatkan, sementara sinar mentari takkan merusak kulit. Di sana banyak sekali terdapat sumber air yang sangat jernih dan belum pernah dilihat sebelumnya. Bisa langsung diminum dan mampu mengobati berbagai macam penyakit. Jika disiramkan pada tanaman akan menghasilkan bunga yang indah dan buah yang sangat berlimpah. Dan pada saat itu banyak pula dari tanaman yang ada tapi tidak ada di masa sekarang, varietas baru. Begitupun banyak dari pohon buah itu yang menghasilkan beragam jenis buah dalam setiap batangnya. Rasanya pun bermacam-macam, berbeda di setiap jenisnya walaupun satu pohon. Inilah sebagian anugerah Tuhan bagi mereka yang beriman dan hidup di sana. Di kota itu, kau akan menyaksikan bangunan yang dibangun dari semua bahan pilihan, bahkan yang tidak mungkin di zaman ini. Dirimu akan mudah menyaksikan batu marmer, pualam, giok, kristal, permata dan berlian sebagai bahan membuat dinding, lantai ataupun atap gedungnya. Begitu pula dengan emas, perak dan titanium yang juga digunakan sebagai dinding atau untuk atap bangunannya. Selain itu, ada banyak bola kristal yang diletakkan di puncak menara atau atap gedung yang tinggi, yang pada malam harinya akan bersinar terang. Karena itulah, meskipun keadaan sudah gelap, malam hari, maka kota tersebut tetap terang benderang dan tampak sangat indah. Terkecuali pada malam-malam tertentu semuanya memang sengaja dimatikan untuk bisa menikmati indahnya bulan purnama. Selain itu,
Saat berada di kota itu kau juga akan melihat keindahan arsitektur yang tak pernah dilihat sebelumnya. Semuanya begitu rumit dan sangat mendetil. Setiap mahakarya itu juga berukuran sangat besar dan megah, yang membuat siapapun akan terpukau mengagumi. Semua imajinasi orang tentang keindahan akan ada di sana, bahkan yang berada di luar imajinasi selama ini. Sangat mengagumkan dan belum pernah dilihat di setiap zaman yang pernah dilalui umat manusia. Dan kota itu takkan bisa ditaklukkan ataupun dihancurkan, karena memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat dan selalu dijaga oleh makhluk supranatural yang perkasa. Selain menjaga, makhluk supranatural itu juga akan menyeleksi bagi siapapun yang ingin tinggal di kota itu. Tidak semua orang tentunya, karena harus memiliki hati yang bersih dan penuh keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada zaman itu, model kehidupan juga akan kembali seperti pada masa lalu. Manusia tidak lagi hidup sendirian, karena bangsa peri, Karudasya dan Sinturia juga akan hidup berdampingan dengan mereka. Bahkan di tempat-tempat tertentu, para naga dan jin juga akan hidup nyata di alam dunia ini. Semua dari mereka itu juga dipersilahkan berkunjung bahkan hidup di pusat kota manusia. Sesekali para malaikat juga akan menampakkan dirinya di istana, tempat ibadah ataupun alun-alun kota untuk menyapa penduduknya. Karena itulah, setiap makhluk akan bisa saling berkomunikasi layaknya sesama manusia. Ada bahasa khusus yang akan digunakan pada saat itu, yang bisa dipahami oleh setiap makhluk. Bahasa itu akan dipergunakan secara umum hanya pada masa itu, khususnya di kota itu. Dan bahasanya bukanlah buatan manusia, tapi petunjuk dari Tuhan Sang Penguasa Alam. Dan akhirnya, sangat beruntunglah bagi siapapun yang hidup di zaman itu nanti, terlebih di kota besar itu. Karena di sana tak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Yang ada hanyalah kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan hidup. Setiap pribadi yang tinggal di sana menjalani hidup dengan rasa cinta dan sikap untuk saling mendukung kesempurnaan diri. Mereka dipimpin oleh sosok yang selama ini dinantikan. Sosok itu adalah pemuda yang telah dikabarkan oleh hampir semua kitab suci agama. Pribadi yang terpilih dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan alam semesta. Periode zaman ke-7 ini, Rupantara, sudah berada di ujungnya dan akan segera berakhir, lalu berganti dengan zaman ke-8, Hasmuratara. Periode zaman itu, Hasmuratara, akan sangat menawan dan berlangsung selama 5.000 tahun atau 50.000 tahun atau 100.000 tahun atau 1 juta tahun atau 5 juta tahun. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak awal penciptaan. Sementara itu, yang bisa menikmatinya hanyalah bagi mereka yang sudah terpilih di akhir zaman ini. Rupantara sekarang masih dalam proses seleksi. Sehingga persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya dalam sikap yang mulia. Dengan begitu, mungkin saja dirimu bisa menjadi yang terpilih di antara miliaran umat manusia saat ini.